dan Partai Demokrat. Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya laki-laki SBY dan Partai Demokrat. Itulah sanggahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat terkait pemberitaan portal Asia Sentinel. Uang senturi buat membesarkan partai? Bagaimana dengan tanggapan SBY atas tudingan Rizal Ramli? Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Kalau tidak salah ada 6,7 triliun rupiah kerugian negara dari kasus senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1000 perak? Atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit itu? Kalau duit itu digunakan secara cerdas, pasti bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya saja, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu, karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal, mau tak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa, akhirnya berakhir juga. Meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sehingga terus mencari cara agar bisa bangkit dari berkuasa. Sampai-sampai mengerahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya ini di media sosial. Sebenarnya, lebih tepatnya disebut maling orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu. Kalau koruptor terlalu halus bahasanya, maling adalah lebih tepat, karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Jangankan SBY berkuasa 10 tahun yang berakhir juga, Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya, 32 tahun berkuasa, toh akhirnya harus berakhir. Dan lagi-lagi meski klan cendana masih ada pengaruhnya sampai saat ini, tapi toh sampai di mana akan bertahan jika Yang Maha Kuasa telah menerapkan sunatullahnya bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya. Nah, kasus senturi itu sampai sekarang masih belum kelar. Diduga keras pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan melanjutkan periode keduanya waktu itu. Dan karena itulah Gubernur Bank Indonesia pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY. Padahal sebelumnya ada 9 nama di luar dari nama mantan Gubernur BI itu. Artinya waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang ke-9 itu. Tapi detik-detik terakhir namanya pun muncul. Lalu Abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan. Nah, pas ada acara obrolan tentang threshold presidential di kanal YouTube para kaum nyinyir yang dihadiri oleh Raja Nyinyir Rocky, Rizal Ramli entah keceplosan atau memang adalah kebenaran yang mau diungkapkannya, menyinggung bahwa uang senturi digunakan untuk pemilu. Wow, video rekamannya pun menyebar kemana-mana. Jika sampai ke hadapan SBY, entah bagaimana reaksi SBY. Apakah akan berkata, "Aku prihatin," lalu mensomasi lagi Rizal Ramli, sebagaimana dulu pernah SBY lakukan? Menarik memang kasus ini dan tidak boleh dilupakan. Kalau perlu, dibuatkan tugu senturi untuk mengenang kasus talangan ini. Kalau Hambalankan sudah ada artefaknya, jadi masih teringat terus. Jadi mari dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar untuk mengungkap kembali kasus senturi. Dan buat SBY, ayo bersuara dong, jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka. Ayo bicara dan jelaskan secara gamblang apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya atau kasusnya tidak seperti yang publik ketahui. Atau jangan-jangan sampai lebaran kuda Bapak Bambang yang mulia itu tetap memilih diam saja atau semakin giat melukis menikmati hari-harinya. Tapi berbahaya juga sih kalau Pak Bambang diam saja, karena dengan begitu malah akan menggerus nama baik partainya dan akhirnya pada tahun 2024 benar-benar gurem atau tenggelam. Atau jangan-jangan Pak Bambang lagi bingung mau diapain sih Abang Rizal Ramli ini?
Atau masa bodoh saja, mau dituding partai penampung maling atau bukan? Tetap memetik gitar sambil bernyanyi dengan judul lagu 30 menit aku di sini, treng treng. Atau sekarang, Pak Bambang sudah berubah aliran musiknya. Mungkin sekarang beliau senang dengan lagu Penguasa, Penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Sebagaimana Iwan Fals pernah menyanyikan. Semoga jadi katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi, atau katakan tidak pada para maling dan tenggelamkan partainya. Perkembangan kelompok-kelompok radikal hitungannya sudah bukan hitungan jam, hari, tetapi hitungannya sudah menit. Oleh karenanya jangan pernah ragu-ragu. Harus kalian tahu di mana tempat, lokasi, sampai koordinatnya. Tampaknya kadrun dendam akut pada Dudung Abdurrahman. Ditulis oleh Papa Dimas dari siword.com. Seorang ketua presidium alumni 212 bernama Aminuddin menyebut Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD layak menggantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI jika Andika pensiun nanti. Aminuddin menganggap Dudung adalah seorang yang lincah dalam berpolitik karena dekat dengan istana dan dekat dengan PDI Perjuangan. Akibat statement ini, gerombolan kadrun yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam atau FPI pun mencak-mencak. Dalam akun Twitternya @dpp_LPI, mereka mempertanyakan maksud dari Aminuddin ini. Mereka menyebut Dudung hanyalah seorang spandukwan yang memimpin operasi penurunan spanduk Rizik Syihab saat masih menjadi Pangdam Jaya 2020 silam. Foto dari penurunan baliho bergambar buronan cabul itu di berbagai penjuru Jakarta, pemerintah melalui Menko Polhukam akhirnya membubarkan Front Pembela Islam. FPI dianggap tidak layak mendapatkan izin sebagai organisasi masyarakat, sebab tak mau menyertakan Pancasila sebagai dasar organisasi mereka. FPI lebih memilih menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai landasan organisasi mereka yang tercantum dalam ADART organisasi. Akibat dari itu, tampaknya kelompok yang sudah berganti nama itu masih dendam dengan Jenderal Dudung. Apalagi saat Dudung Abdurrahman dilantik menjadi KSAD, mereka ramai-ramai mencacinya sebagai Jenderal Baliho. Sebab menurut mereka, syarat untuk naik pangkat cukup mudah, hanya menurunkan baliho. Pernyataan yang masuk akal buat kaum otak separuh seperti mereka. Tapi bagi kita kaum waras, itu pernyataan yang konyol. Padahal itu bukan hanya sekedar penurunan baliho, tapi ada esensi yang lebih mendalam di sana.